Ada apa? Jadi gimana Van? Holiday yuk. Ayo, kemana tuh? Kalau kayak gini ke pantai Pacitan enak kali ya? Ayo tuh. Gimana kamu ikutan nggak? Jangan itu mau, tapi aku itu nggak bisa Kenapa? karena mau beli pajak. Emang kamu banyak pajak apa? Tunggu beli pajak awal. Apa kaitannya sama pajak sawah? Ya karena pajak sawah itu harus dibayarkan itu. Oh, PBB. PBB itu apa? Pajak bumi dan bangunan merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi. Dasar pengenaan pungutan atas pajak bumi dan bangunan dapat disebut nilai jual objek pajak (NJOP), dihitung berdasarkan harga rata-rata atau harga pasar pada saat melakukan transaksi jual beli dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan Menku. Besarnya nilai objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar 12 juta rupiah. Penentu pajak terutang dilihat dari tabel pajak jangka waktu 1 tahun dari 1 Januari sampai 31 Desember. Setiap daerah memiliki nilai jual objek pajak yang berbeda-beda dikarenakan adanya pengaruh dari beberapa dasar penetapan untuk objek bumi dan bangunan, yaitu yang pertama bahan yang digunakan dalam bangunan, yaitu dilihat dari segi kualitas barangnya, dan yang kedua letak biasanya berbeda dengan letak perkotaan seperti jalan tol, dan yang ketiga rekayasa, yang keempat kondisi lingkungan, yang kelima pemanfaatan, dan yang keenam peruntukan. Selanjutnya terdapat tata cara pembayaran dan penagihan. Yang pertama, pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pajak terutang oleh wajib pajak. Yang kedua, pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak oleh wajib pajak. Yang ketiga, pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Yang keempat, denda administrasi atau sebagaimana dimaksud dalam poin 3 di atas, yaitu ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan surat tagihan pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya surat tagihan pajak oleh wajib pajak. Yang kelima, pajak yang terutang dibayar di bank, kantor pos, dan giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang keenam, surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak, dan surat tagihan pajak merupakan dasar penagihan pajak. Dan yang terakhir, jumlah pajak yang terutang berdasarkan surat tagihan pajak yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Fania adalah pemilik bisnis rumah kos di daerah Surakarta dengan memiliki area kos seluas 300 meter persegi dengan luas bangunan 240 meter persegi. Diketahui bahwa harga tanah per meter adalah 10 juta dan harga bangunannya sebesar 5 juta per meter. Jika NJOP/TKP atau nilai jual objek tidak kena pajak sebesar 12 juta, hitunglah PBB terutang Fania. Nah, di sini pertama kita mencari NJOP, yaitu nilai jual objek pajak. Yang pertama, luas tanah, yaitu 300 per meter, dikalikan dengan harga tanah sebesar 10 juta, dengan hasilnya 3 miliar. Yang kedua, luas bangunan sebesar 240 meter, dikalikan dengan harga bangunan sebesar 5 juta per meter, dengan hasil 1 miliar 200 juta. Jadi NJOP-nya 3 miliar ditambah dengan 1 miliar 200 juta dengan hasil 4 miliar 200 juta. Kemudian kita menghitung besarnya PBB. Yang pertama NJKP atau nilai jual kena pajak. Jika nilai jual kena pajak kurang dari 1 miliar dengan tarif pajak 20%. Jadi 20% dikalikan dengan NJOP dikurangi NJOP/TKP. Sehingga 20% dikalikan dengan 4 miliar 200 juta dikurangi 12 juta
dengan hasil 830.600.000. Yang kedua, PBB dengan 0,5% dikalikan dengan hasil NCKP tadi sebesar 837.600.000, yaitu totalnya PBB sebesar 4.188.000. Jadi PBB terhutang yang harus dibayar Fania sebesar 4.188.000. Kalian tahu nggak sih apa itu bea tanah dan apa itu bea bangunan? Yaitu bea perolehan atas hak tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak tanah dan hak bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Dasar hukum BPHTP ada dua, yaitu yang pertama peraturan masing-masing kota atau kabupaten, yang kedua UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak retribusi daerah. Adapun subjek BPHTB yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Pemindahan hak karena yang pertama yaitu jual beli, yang kedua tukar menukar, yang ketiga hibah, yang keempat hibah wasiat, yang kelima waris, dan yang terakhir yaitu badan hukum. Apa saja sih objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB? Yang pertama ada perwakilan diplomatik, yang kedua negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, yang ketiga orang pribadi, Yang keempat, badan atau perwakilan organisasi internasional, dan yang kelima, badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah, dan yang terakhir, preferensi hak dan perbuatan hukum. baik, ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya ingin melakukan pembayaran BPHTB untuk pengukuran tanah. Ada dokumen-dokumennya, bisa saya lihat dulu. Baik, ini dokumennya udah lengkap ya. Boleh saya konfirmasi kalau luas tanahnya itu sudah 8 meter? Ya, sudah. Baik, tunggu sebentar ya, saya mau melakukan perhitungan dulu. Baik, karena di sini Bu Seva melakukan pembayaran pajak atas pembelian tanah, maka dikenakan MONPOP TKP-nya sebesar 60 juta. Kemudian terdapat tarif pajak yang dikenakan sebesar 5%. Jadi setelah saya hitung tadi, Bu Seva membayar pajak sebanyak 12 juta. Saya validasi dulu ya. Selanjutnya bisa membayar di bank jatah. Baik, ini dokumen bisa didapatkan. Baik, terima kasih. Silakan Ibu bisa di sini saya akan membayar BPHTB sebesar 20 juta. Boleh saya cek uangnya? Bentar ya. Uangnya sudah pas ya. Ini bukti pembayarannya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu studi kasus. Seva membeli sebidang tanah di Ngawi dengan luas yang dibeli 1000 meter persegi dengan harga tanah sebesar 2 juta per meter persegi dan NPOP TKP atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebesar 80 juta. Berapa BPHTB yang harus dibayar Seva? Nah, di sini kita mencari NPOP-nya dulu, yaitu nilai perolehan objek pajak dilihat dari luas tanah yang dibeli tadi sebesar 1000 dikalikan dengan harga tanah sebesar 2 juta per meter persegi dengan hasil 2 miliar. Selanjutnya kita mencari BPHTB dengan ketentuan tarif pajak 5% dikalikan dengan hasil NPOP tadi sebesar 2 miliar dikurangi dengan NPOP TKP sebesar 80 juta. Jadi total pembayaran BPHTB sebesar 96
juta.